Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rati Fitria Jumarni, peserta Latsar CPNS tahun 2026 dengan nomor NDH 43. Saya adalah dosen pada Universitas Teguh Umar, Fakultas Teknik, Program Studi Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Penilaian Portofolio Berbasis Outcome Based Education dalam mendukung ketercapaian CPL dan integrasi LMS pada program Studi Teknologi Informasi Universitas Teguh Umar. Dalam dunia pendidikan, kualitas lulusan tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran, tetapi juga oleh bagaimana capaian pembelajaran secara tepat. Namun, pada kenyataannya, penilaian portofolio di program Studi Teknologi Informasi masih belum sepenuhnya terukur, belum optimal, dan belum terintegrasi dengan LMS. Akibatnya, pengukuran CPN, CPMK, dan CPL belum berjalan secara maksimal. Melalui analisis fishbone diagram ditemukan bahwa permasalahan ini bersumber dari 4 aspek utama. Oleh karena itu, diperlukan suatu inovasi dalam optimalisasi penilaian portofolio berbasis OBE yang terintegrasi dengan LMS guna mendukung ketercapaian CPL secara lebih terukur, transparan, dan sistematis. Aktualisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses penilaian mahasiswa agar lebih terukur, transparan, dan selaras dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPL, sekaligus terintegrasi dengan Learning Management System atau LMS. Kegiatan pertama adalah analisis perencanaan luaran dan kesesuaian kurikulum. Tahap pertama yaitu berkonsultasi dengan mentor. Output yang dihasilkan adalah pengetahuan dan masukan sebagai dasar pelaksanaan aktualisasi. Tahap kedua adalah identifikasi kebutuhan industri melalui wawancara. Output yang dihasilkan adalah dokumen analisis kebutuhan industri. Tahap ketiga adalah analisis kebutuhan akademik dan karakteristik mahasiswa. Output yang dihasilkan adalah dokumen analisis kebutuhan mahasiswa. Tahap keempat yaitu pengolahan dan dokumentasi data hasil survei. Output yang dihasilkan adalah laporan dan rekapitulasi data. Tahap kelima adalah pemetaan CPL dan CPMK berbasis OBE ke struktur kurikulum. Output yang dihasilkan adalah dokumen pemetaan CPL dan CPMK. Kegiatan kedua adalah pembuatan portofolio pembelajaran. Tahap pertama yaitu penyusunan indikator dan kriteria penilaian berbasis CPL dan CPMK. Output yang dihasilkan adalah dokumen indikator penilaian. Pada tahap ini, saya merancang indikator penilaian yang objektif, terukur, dan sesuai dengan prinsip Outcome Based Education. Tahap berikutnya adalah perancangan format dan model portofolio digital. Output yang dihasilkan adalah draft portofolio digital. Selanjutnya, dilakukan validasi rubrik bersama ketua kurikulum. Output yang dihasilkan adalah dokumen validasi rubrik. Tahap ini bertujuan untuk memastikan rubrik penilaian telah sesuai dengan standar mutu akademik dan kebutuhan program studi. Kegiatan ketiga adalah implementasi. Tahap pertama yaitu penyusunan modul dan bahan ajar sesuai CPMK. Output yang dihasilkan adalah modul terintegrasi CPMK. Materi pembelajaran disusun agar selaras dengan capaian pembelajaran mata kuliah dan mendukung penilaian berbasis portofolio. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan pembelajaran tatap muka maupun daring. Output yang dihasilkan berupa presensi dan dokumentasi aktivitas pembelajaran. Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai RPS dan didokumentasikan. Selanjutnya dilakukan implementasi penilaian menggunakan rubrik portofolio. Output yang dihasilkan adalah hasil penilaian mahasiswa. Melalui tahap ini, mahasiswa memperoleh umpan balik yang lebih konstruktif, transparan, dan objektif. Kegiatan keempat adalah monitoring dan evaluasi capaian akademik. Tahap pertama yaitu pengumpulan data capaian CPMK. Output yang dihasilkan adalah rekap data dari capaian. Tahap berikutnya adalah analisis kesenjangan capaian atau gap analisis. Output yang dihasilkan adalah laporan analisis gap. Selanjutnya disusun rekomendasi perbaikan akademik. Output yang dihasilkan adalah dokumen rekomendasi akademik. Kegiatan kelima yaitu integrasi ke sistem manajemen pembelajaran atau LMS. Tahap pertama yaitu sinkronisasi CPL dan CPMK ke dalam LMS. Output yang dihasilkan adalah data CPMK terunggah. Tahap berikutnya adalah upload rubrik dan instrumen penilaian. Dengan output yang dihasilkan adalah rubrik atau evaluasi terunggah. Tahap terakhir adalah memonitoring aktivitas dan penggunaan LMS. Output yang dihasilkan adalah laporan aktivitas LMS. Sebelum aktualisasi, penilaian portofolio belum terstruktur secara optimal, belum sepenuhnya berbasis OBE dan terintegrasi antara CPL, CPMK, dan rubrik penilaian
penilaian. Setelah aktualisasi, penilaian portofolio menjadi lebih sistematis, terukur, dan selaras dengan CPL dan CPMK. Rubrik penilaian lebih jelas, integrasi LMS lebih optimal. Melalui seluruh rangkaian kegiatan aktualisasi ini, diharapkan penilaian portofolio berbasis OBE dapat berjalan lebih optimal, mendukung ketercapaian CPL, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memperkuat integrasi teknologi dalam proses akademik di program studi Teknologi Informasi Universitas Teguh Umar. Demikian laporan aktualisasi ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.